Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, kondisi tubuh harus selalu fit dan bugar agar tidak terinfeksi penyakit yang telah membunuh ratusan ribu orang di Indonesia, bahkan jutaan di dunia tersebut. Nah, bagaimana agar tetap bugar saat berpuasa di masa pandemi COVID-19? Bisakah berpuasa setelah divaksin ataupun setelah sembuh dari COVID-19? Berikut pernyataan dari ahli kesehatan untuk Anda. Memasuki bulan Ramadan, berpuasa menjadi hal wajib bagi umat muslim, khususnya yang tidak memiliki penyakit berbahaya. Nah, pandemi COVID-19 mungkin membuat orang was-was bagaimana bisa tetap berpuasa tetapi tidak terserang penyakit yang telah membunuh ratusan ribu orang di Indonesia tersebut. Apalagi jika baru saja divaksin yang bagi sebagian orang membuat kondisi tubuh menurun. Menurut ahli gizi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Ides Hairuman Taufik, ketika baru divaksin atau pasca terkena COVID, masyarakat masih bisa berpuasa, tapi harus mengonsumsi protein yang memiliki komponen esensial lengkap, sehingga daya kerjanya maksimal. Secara ilmu gizi, protein yang paling lengkap yaitu ASI, tapi pada orang dewasa bisa dikonsumsi pada makanan seperti telur dan susu. Ketika kita sudah terpapar COVID, memang hal yang perlu diperhatikan, di mana ketika kita COVID itu terjadinya katabolisme di dalam tubuh. Jadi adanya pemecahan apakah itu protein di dalam tubuh ataupun yang lainnya, lalu tingkat imunitas di dalam tubuhnya turun. Maka yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah masukan proteinnya. Asupan proteinnya memang seharusnya lengkap. Nah, begitu juga ada paradigma yang terjadi di masyarakat adalah ketika sudah vaksin, apalagi itu booster, nah itu ada yang namanya picky, sehingga orang tersebut malas untuk makan. Nah, justru ini yang perlu diperhatikan ketika kita setelah mendapatkan vaksin, atau bahkan mendapatkan setelah pasca kena COVID, justru yang harus diperhatikan adalah protein. Bahkan ketika kita sudah divaksin, disarankan jenis proteinnya itu yang memiliki komponen-komponen protein yang esensial dan non-esensial yang lengkap. Ides pun menegaskan peribahasa yang biasa digunakan orang Sunda yaitu sahur seayana, buka sagalaya, berbanding terbalik dengan kondisi yang seharusnya dilakukan masyarakat saat berpuasa. Saat sahur dibutuhkan energi dari makanan untuk beraktivitas yang tidak boleh makan dan minum selama setidaknya 13 jam, sedangkan saat berbuka puasa hanya dibutuhkan energi untuk 3 hingga 4 jam sebelum tidur. Sumber karbohidrat yang baik saat sahur pun yang kompleks dan memiliki indeks glikemik rendah atau sedang, serta berserat tinggi. Hal tersebut pun karena karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi seperti tepung-tepungan mudah diserap tubuh sehingga mudah membuat lapar. Protein pun harus seimbang antara hewani dan nabati. Budi Hartati, Bandung TV.